Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi. Sekarang saya ke Mas Ronald dari PSHK. PSHK ini mendesak Ketua DPR mundur dulu sementara. Kenapa? Karena sebenarnya begini, kalau kemudian ada tuntutan atau kebutuhan untuk supaya MKD bisa bekerja secara independen, tanpa intervensi, tanpa tekanan, jangan kita asumsikan itu sudah melekat dalam MKD. Tapi kemudian harus kita pertimbangkan juga situasi apa atau lingkungan seperti apa yang memungkinkan MKD punya taji, kemudian juga mampu untuk kemudian memproses pengaduan dari Menteri SSDM ini secara berintegritas tanpa ada tekanan. Gitu. Nah, maka dari itu kita mendesak memang Pak Setia Novanto untuk mengundurkan diri sementara supaya kemudian tidak ada hambatan atau barrier dari MKD. Kalau berkaca dari kasus Donald Trump, ketika MKD mengusut kasus Donald Trump, Anda melihat di situ lingkungannya itu tidak memungkinkan untuk MKD bekerja secara misalnya, berintegritas. Ketika beberapa kali MKD harus memanggil Pak Setia Novanto untuk kemudian diminta keterangan terkait kunjungan ke Donald Trump gitu. Beberapa kali harus dijadwal ulang, kemudian ketika MKD memiliki kebutuhan untuk kemudian melakukan pendalaman dokumen, dan itu ada di posisi Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal waktu itu tidak bisa dengan leluasa karena ya ada posisi bahwa pihak yang teradunya adalah pimpinan DPR. Jadi memang ada barrier seperti itu. Nah, maka dari itu Mahkamah Kehormatan harus berada dalam lingkungan yang betul-betul tanpa intervensi, tanpa ada kanan, tidak ada situasi jumawa, ya karena memang ini yang teradu adalah pimpinan dalam hal ini Ketua DPR. Oke, sekarang saya ke Bang Julimat. Apakah betul kalau misalnya masih ada Ketua DPR di situ, masih menjabat, itu akan segan, akan takut untuk memanggil Ketua DPR atau memproses ini secara lebih transparan? Ya, itu menjadi fakta yang sudah kita alami, ya. Terlepas dari urusan ini, ya pengalaman kita kemarin itu, ya kita memanggil kesekjenan untuk mendalami dokumen. Ya, dokumen yang kita terima sendiri dari kesekjenan. Nah, terus kesekjenan bersurat kepada kita mengatakan berdasarkan hasil rapat konsultasi, maka MKD harus meminta izin kepada pimpinan DPR. Sementara kita mau periksa pimpinan DPR. Betul. Ini kan jadi aneh-aneh. Dari lain itu kita amati misalnya kemungkinan ya waktu untuk kasus pertemuan dengan Donald Trump itu kan sampai ada opsi yang dimunculkan di internal MKD untuk memanggil aparat penegak hukum misalnya. Nah, sepanjang yang kami ketahui bahwa korespondensi surat keluar, surat masuk yang ditujukan kepada DPR atau keluarga DPR itu lewat pimpinan, gitu kan. Jadi posisi teradu pun konflik of interest sebenarnya untuk kemudian diproses lebih lanjut. Cuma memang tantangan dari desakan ini adalah itu tadi, bahwa memang secara prosedur tidak ada kewajiban atau keharusan dari seorang anggota DPR, baik itu pimpinan maupun anggota biasa, ketika dia diperiksa MKD dia nonaktif dulu, tidak ada. Tetapi saya kira ini meskipun begitu, melihat kebutuhan di lapangan, maka ini saatnya bagi yang terindikasi misalnya Pak Setia Novanto itu untuk menunjukkan sikapnya sebagai seorang negarawan begitu, bahwa memang dia memiliki kemampuan untuk menunjukkan niat baiknya. Kalau dia kan selama ini merasa tidak bersalah, dia bilang ke depan umum tidak ada sama sekali saya mencatut nama presiden dan wakil presiden. Tidak apa-apa, jadi dia merasa tidak bersalah, itu hak kan gitu, dan memang kita harus mengasumsikan belum tentu bersalah kan gitu. Nah, tetapi dia memiliki kesadaran etis bahwa sebagai pimpinan itu meskipun tidak ada kewajiban untuk mundur, tapi kalau dia tidak mundur itu menimbulkan kesulitan bagi MKD untuk memproses itu secara independen, transparan, tanpa intervensi itu. Karena itu ini saatnya bagi seorang pimpinan DPR menunjukkan kepemimpinannya, kenegarawannya, bahwa dia secara etis memiliki kemauan, kepedulian, kemampuan untuk menyatakan kepada publik, saya nggak bersalah loh, tapi karena ini memang sedang dalam proses dan posisi saya bisa sedikit banyak mengganggu proses, maka dia nonaktif sementara. Atau bisa saja memang dalam tanda kutip sengaja mau mengganggu proses itu. Ya, itu soal lain. Itu kan berarti kualitas anggota DPR, kualitas pimpinan DPR menjadi pertanyaan di masyarakat. Dan selama ini memang sudah menjadi pertanyaan. Iya, menjadi konfirmasi dari pertanyaan masyarakat gitu. Nah, tapi kalau sekarang kalau masih ingin meningkatkan kepercayaan kepada publik, ini saatnya menunjukkan bahwa anggota DPR masih bisa baik. Apakah sebetulnya DPR ini
masih peduli gitu dengan kepercayaan publik, Bang Junimat? Karena Iya, kan tentu. selama ini kita lihat Ya. jangan sampai DPR ini kehilangan wibawanya, tapi sepertinya DPR tidak terlalu menggubris opini publik. Justru keberadaan dari MKD itu untuk menjaga marwah, untuk menjaga citra, untuk DPR. menjaga kehormatan DPR itu sendiri. Jadi kalau tidak anggota DPR yang menghormati alat kelengkapan dewan ini, ya jadi sulit. Iya. Ya. Sebagai contoh misalnya, ya satu perkara kita mengundang Kapolri datang tuh, Datang. kita mengundang Kapolri Kapolda saja datang, datang, kan? datang. Tapi sayangnya Datang. pas pimpinan DPR Kan yang begitu. di kasus Donald Nah, Trump itu susah banget untuk datang, Bang. Kenapa demikian? Karena di tata beracara diatur, apabila seorang saksi dipanggil secara patut tidak datang, maka MKD bisa memanggil paksa dengan memakai bantuan kepolisian. Tetapi apabila seorang teradu dipanggil tidak datang, tidak ada upaya hukum. Kan begitu, nggak bisa minta bantuan ke polisi kita. Ini kan Ya. aneh-aneh. Iya. Kan begitu, makanya kemarin saya bilang terobosan, kita panggil saja secara paksa. Kenapa demikian? Saksi saja bisa. Kenapa ini terlalu tidak bisa? Kan begitu. Nah, tapi kan ini tergantung kepada kesepakatan kawan-kawan juga. Kalau kita sepakat, mari kita lakukan. Kalau tidak sepakat, tidak bisa kita lakukan. Sejauh kan ini? begitu. Tampaknya tidak sepakat mayoritas. Dalam rapat quorum Mahkamah Kehormatan Dewan, ya ada kesepakatan itu untuk tidak sepakat. Kan begitu. Iya, jadi Ya tampaknya kan? sekarang ini memang jadi apa memang- namanya dilematis bagi kita juga. Nah, memang ini akhirnya- kayaknya sangat tergantung sekarang kepada sejauh mana tekanan publik kepada DPR Ya, kan di gitu. Itu saya kira prosesnya yang mesti menjadi dikawal kuncinya gitu gitu. kan. Betul, Ya. betul. Nah, Makanya dari sekarang- kemarin saya bilang tolonglah kami di MKD dikawal oleh teman-teman pers, oleh masyarakat Indonesia, biar kami bisa bekerja secara bebas dan aktif. Kan begitu, bebas dan aktif ini perlu. Ini asas ini perlu. Apa sih, Bang, yang bisa membuat kerja di MKD ini tidak bebas, tidak aktif? Kalau kita berkaca ya pada kasus Donald Trump, itu sebetulnya cukup membuat publik Ya. agak bertanya-tanya kenapa keputusannya Contoh. kemarin sanksi ringan. Tapi Bang, kita harus Ya, jeda lagi oke. ya, kita akan sambung Oke. sesaat lagi. Oke. Ya, kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Bang Junimat, ketika MKD mengusut soal kasus Donald Trump, pertemuan Setia Novanto dan Fadlizon itu, publik punya ekspektasi besar. Tetapi ini langsung ciut ketika ternyata sanksinya hanya begitu saja. Dan kita tahu pada saat proses pemeriksaannya sepertinya tidak terlalu transparan. Ada anggota MKD yang menyebut sudah diperiksa tetapi ada yang tidak. Jadi bagaimana sebetulnya proses pengambilan keputusan di MKD, Bang? Tentu kan itu proses, ya proses di MKD itu, ya yang karena aturan, ya tidak bisa semua kita buka karena aturan, kan begitu. Yang pertama, yang kedua, kalau sampai disebutkan putusan akhir itu menjadi anti klimaks, kan begitu ya? Iya. Ya itulah putusan, kan begitu. Itulah putusan. Terlepas dari siapa memutuskan siapa, suara siapa memutuskan siapa, kan begitu. Kan saya tidak bisa buka di sini. Saya memutuskan apa pada waktu itu, walaupun saya melakukan bukan terobosan, ya, menunjukkan sikap bahwa putusannya ini, bukan itu. Oke, boleh dibuka Kan nggak, Bang, ketika itu dari 17 anggota MKD itu sebetulnya masing-masing dapat intervensi nggak sih? Saya sendiri tidak pernah atau mungkin tidak berani diintervensi. Dan tentu saya juga berharap dan saya percaya kepada teman-teman tidak ada yang diintervensi. Tapi fakta itu mengatakan bahwa itulah putusannya. Kan begitu, itu putusannya. Jadi tidak ada tekanan-tekanan nih, Bang? Saya tidak tekan, ya, tidak tekan. Dan saya yakin teman-teman saya juga tidak tekan. Tetapi kan semua bebas aktif untuk menyatakan pendapatnya, Oke, ya, sesuai dengan pengetahuannya. Ya itulah hasilnya. Bisakah kali ini lebih transparan? Justru karena Harus itu didorong. saya dari kemarin menyampaikan ke teman-teman pers, ya, ke masyarakat Indonesia melalui pers, tolong kami dikawal di MKD, Oke. ya, agar kami bisa bekerja secara transparan, secara maksimal, tapi dengan catatan Menteri SDM harus melengkapi bukti-bukti. Kalau tidak, maka laporan ini menjadi sia-sia dan akan menjadi fitnah kepada anggota DPR. Media pastinya akan mengawal kalau proses itu dibuka secara transparan, pemeriksaannya dibuka secara transparan gitu loh, Bang. Nah, itu bisa tidak Bisa dijanjikan saja kita seperti buka itu? karena persidangan MKD itu ya bisa dinyatakan terbuka untuk umum ya sepanjang rapat quorum anggota mengatakan terbuka untuk umum. Oke. Nggak boleh dong, kenapa enggak? Baik. Ini kan bukan perkara asusila. Kalau perkara asusila harus tertutup, kecuali dalam putusan harus terbuka. Baik, Mas Ronald. Iya.
dukungan atau desakan agar ini tidak hanya berhenti di ranah politik, tetapi juga sampai ke ranah hukum diusut itu banyak. Apakah pemerintah, tadi Pak JK juga bilang, ya kita masuk dong jalur hukum. Apakah itu harus dilakukan sesegera mungkin? Sebenarnya patut juga untuk kita kemudian mengamati berbagai fakta yang memunculkan rangkaian dari apa yang nanti disampaikan atau kemudian disusulkan dokumen transkrip ini. Karena jangan sampai kemudian aparat penegak hukum mau kemudian mengusut, memproses ini, tapi kemudian sudah ada problem di awal soal kualifikasi bukti permulaan. Gitu. Kalau ini mau ditarik ke penyadapan atau kemudian misalnya intersepsi, tentu ini tidak terkait. Gitu. Undang-undang telekomunikasi, undang-undang ITE misalnya. Kemudian juga kalau kita bicara di undang-undang tindak pidana korupsi, pasal 12, pasal 15, ini juga mensyaratkan adanya tindakan memaksa, penyalahgunaan melawan hukum, dan ini kemudian tidak cukup memadai sekedar bersandar kepada transkrip pembicaraan. Kalau nanti sudah ada rekaman pembicaraan itu yang kemudian otentik, saya katakan bisa dijadikan sebagai bukti permulaan. Ada rangkaian-rangkaian fakta yang kemudian ini berkembang sejalan dengan pemeriksaan verifikasi yang berlangsung di internal MKD, yang kemudian lebih relevan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sedangkan MKD kan tentu tidak bisa merekomendasi mengeluarkan putusan ini pelanggaran hukum karena dia mandatnya etika. Gitu. Nah, maka dari itu menurut saya kenapa penting pemeriksaan ini berlangsung transparan? Kita ingin melihat bahwa semua pihak, ya, termasuk juga aparat penegak hukum berkepentingan untuk melihat rangkaian-rangkaian fakta ini. Mengkonfirmasikah adanya sebuah perbuatan atau peristiwa yang memenuhi unsur-unsur. Tapi yang jelas tanpa adanya aduan pun sebetulnya penegak hukum bisa saja bekerja. Kalau kemudian memilih misalnya penghinaan terhadap simbol negara, begitu ya. Sekali lagi penghinaan terhadap simbol negara. Iya, posisi presiden dan wakil presiden. Makanya sebenarnya ini bisa diproses. Tapi kemudian sekali lagi, kalau undang-undang korupsinya seperti menjanjikan sesuatu, kalau kita lihat dalam tafsir kan ini seperti dia. menjanjikan Saya sesuatu. katakan permufakatan harus ada fakta yang mengkonfirmasi, ada konspirasi, ada permufakatan jahat. Yang mana sebenarnya permufakatan ini karena ada kuasa begitu ya, ada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, sekarang rangkaian fakta tentang kuasa pihak yang berkepentingan ini putus karena sebenarnya di situ tidak ada keterlibatan pemerintah dalam pertemuan itu gitu ya. Kan kita tidak melihat secara langsung bahwa apakah ada wakil pemerintah juga di situ berkepentingan, tapi kan di sini memang kuasa sepenuhnya nanti akan berhubungan dengan pihak Freeport adalah pemerintah, Kementerian SDM. Baik. Tapi kan posisi Kementerian SDM adalah sebagai pihak yang mengadukan, melihat ini ada potensi penyimpangan begitu ya, dan hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang. Oke, nanti saya ingin tanya, pejabat publik. ada keluar nama inisial R, pengusaha minyak, itu apakah juga bisa terseret juga dalam proses politik maupun dalam proses hukumnya? Apakah nanti MKD harus memanggil itu supaya ini lebih terang benderang? Dan nanti saya akan tanya ke Mas Jayadi, ini peran dari partai politik seperti apa? Kalau kita lihat dari Golkar sampai saat ini masih anteng-anteng saja. Justru yang getol adalah wakilnya Setia Novanto dari Gerindra, Fadlizon, kemudian Fahri Hamzah yang getol membela. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Mas Jayadi, kalau kita lihat konstelasi politiknya seperti apa? Sepertinya tadi saya bilang Golkar anteng-anteng saja, yang heboh justru dari Gerindra dan juga dari PKS, Fadlizon dan Fahri Hamzah. Iya memang, jadi itu yang saya bilang tadi, ini peristiwa bisa merembet kemana-mana, karena itu harus dilokalisir sedemikian rupa. Pertama sebagai kasus etis dan kemungkinan ada pidana di situ dari 1-2 orang oknum anggota DPR gitu ya, atau pimpinan DPR. Supaya dia jangan sampai peristiwa intinya belum selesai, tapi sudah menjadi pertarungan politik antar kelompok yang punya kepentingan politik gitu ya. Kita tahu, semua kita tahu terang benderang misalnya, kalau misalnya Pak Setia Novanto kemudian diputuskan bersalah dalam kasus ini kan kemungkinan dia bisa saja dicopot di jabatannya, atau malah kalau dianggap berat itu bisa berhenti jadi anggota DPR gitu kan. Itu berarti kan ada kekosongan lowongan pimpinan DPR. Nah, itu bisa menjadi pertarungan politik antar kelompok yang menginginkan posisi itu. Terutama misalnya di Partai Golkar misalnya kan.
Dan itu satu. Yang kedua, misalnya kita tahu juga Partai Golkar sekarang sedang dalam proses rekonsiliasi antar mereka, termasuk untuk mencari ketua baru gitu. Nah ini kan bisa tertarik-tarik ke pertarungan internal di Partai Golkar, karena sebagai figur, salah satu figur penting di DPR, Pak Setia Novanto kan pantas saja kemudian kalau dia mencalonkan diri menjadi calon ketua Golkar yang baru kan gitu. Jadi peristiwa ini secara politik bisa kemana-mana. Nah jangan sampai yang yang kita konsumsi kegaduhan politiknya, tapi inti peristiwanya tidak diselesaikan gitu. Baik. Dan ini itu bisa mengaburkan menjadi persoalan lagi gitu. Bang Judimat, langkah berikutnya dari MKD apa? Apakah akan memanggil semua pihak yang disebutkan dalam transkrip itu? Ya tentu kalau memang Pak Sudirman Said sudah menyerahkan bukti rekaman aslinya, ya kami akan melakukan tindakan selanjutnya. Apa itu? Memanggil ahli IT untuk memvalidasi suara itu. Apakah itu benar? Kalau itu benar, maka kita melangkah kepada rapat quorum anggota untuk menentukan apakah perkara ini bisa naik atau tidak. Kalau naik, maka kita langsung akan memanggil teradu di sini. Nah, tentang pemanggilan nama-nama yang tercantum dalam laporan, pasti kita panggil sepanjang itu urgent dan relevan untuk kita mintai keterangan nantinya. Presiden, wakil presiden, Ya, Menko ada presiden, ada wakil presiden, ada Menko Polhukam, ya Pak Luhut Panjaitan, ada Pak Darmo misalnya. Itu akan dipanggil semua? Ya tentu, sepanjang itu relevan, kita akan panggil. Kan dalam pemeriksaan nanti akan ada keterkaitan semua ini. Ya kan? Kita akan mencari kebenaran material dalam rangka menentukan putusan nanti. Yang lain Bang, saya ingin tanya, ini beredar informasi katanya MKD mau melaporkan pembocoran laporan Menteri ESDM itu kepada Barreskrim. Itu benar Bang? Nggak ada sikap MKD secara utuh atau ya, perorangan? Nggak ada yang bocor. Ya. Yang bocor itu adalah informasi yang tidak benar. Kenapa demikian? Ya, dokumen yang berada di MKD itu berbeda dengan dokumen yang beredar di masyarakat, kan begitu. Kalau di kita itu 2 kolom saja tanpa angka. Sementara yang beredar itu adalah 3 kolom pakai angka. Terlepas dari apa isinya, saya tidak masuk ke ranah sana. Dari segi formal sudah ketahuan bahwa ini tidak sama. Nah, satu. Kedua, kalaupun misalnya sama, ya itu menjadi hak misalnya ini saya tidak menuduh. Menjadi hak dari seseorang, apalagi dia punya kepentingan seperti Pak Sudirman Said, ya untuk memberikan saja kepada orang-orang. Itu nggak salah. Ada kemungkinan dua versi begitu ya. Itu nggak salah dong. Mau beliau bikin 5 versi bentuk yang berbeda silakan saja. Tetapi yang pasti itu bukan dari MKD dan tidak ada alasan bagi kami untuk Jadi kalau selama itu keluar dari Menteri Sudirman Said itu bukan rahasia negara, bukan dokumen rahasia negara. Jadi nggak apa-apa. Tidak dong, tidak. Terbukti kan di mata Najwa, beliau sudah bicara. Ya. Bahkan beliau mengiyakan tentang nama. Ya sah-sah saja, hak beliau untuk itu. Tetapi kan kita punya aturan main juga di MKD, tidak boleh membuka nama. Makanya sampai saat ini saya tidak pernah buka nama. Tapi kalau laporan yang masuk ke MKD itu termasuk tidak boleh, rahasia negara? itu dokumen negara. Oke. Ya, dokumen negara, tidak boleh kita buka itu. Jadi ini jadi mau dilaporkan atau tidak nih ke Barreskrim? Loh, nggak ada alasannya untuk melaporkan. Baik, tidak ada bocor ya, karena versinya saja diduga berbeda begitu ya. Oke, baik. Mas Ronald, sejak Juni katanya Presiden dan Wakil Presiden sebetulnya sudah tahu dan marah. Tapi bagaimana supaya kemarahan ini betul-betul bisa berfaedah, ditindaklanjuti gitu, jadi tidak hanya sebatas kemarahan yang disebarkan kepada publik, tetapi tidak ada langkah lanjut, terutama di langkah hukum. Ya, sebenarnya kan kalau kita amati pernyataan dari Pak Yusuf Kalla, beliau mendorong ini lebih dulu untuk dituntaskan di Mahkamah Kehormatan Dewan, tanpa kemudian menutup peluang gitu ya. Nah ini yang mesti kita cermati konteksnya. Nah tentang ini dibawa ke ranah hukum, tentu tadi yang saya katakan harus ada lebih dulu kualifikasi bukti permulaan. Jangan sampai kemudian ada berbagai dorongan, desakan untuk kemudian diproses secara hukum, tapi kemudian aparat penegak hukum di lapangan justru menemui hambatan tentang kualifikasi bukti permulaan. Kan sementara ini yang kita anggap sebagai bukti permulaannya itu kan adalah sementara ini ya, tentu nanti ada sangka dan lain-lain, transkrip, pembicaraan, dan rekaman gitu. Tapi ya tentu harus kemudian ada pendalaman. Nah untuk kemudian memperkuat bukti permulaan ini kan tentu harus ada bukti-bukti pendukung yang lainnya. Nah nanti baru kemudian kita lihat apa dasar hukum yang kemudian relevan ya untuk menjerat kemudian peristiwa ini. Gitu. Ini yang kemudian menurut saya jadi tantangan
Meskipun kemudian sekali lagi rangkaian fakta ya, dari pemeriksaan di internal MKD harus dibuka, kemudian itu tadi yang saya katakan konsekuensi kalau kita mendorong transparan terbuka itu di mana? Itu tadi jadwal pemeriksaan, kemudian siapa pihak-pihak yang dipanggil, dan kemudian juga misalnya nanti sampai ada pembentukan tim kecil ya, tim ad hoc untuk mengakselerasi proses pemeriksaan ini. Itu harus bisa menjamin independensi. Jangan sampai tim kecil ini independensinya diragukan karena ternyata sama anggotanya dari fraksi teradu gitu ya, anggota teradu. Menurut Jadi Anda memang ini harus dari anggota DPR atau dari tetap dari anggota DPR, tim kecil dengan komposisi bukan dari fraksi yang sama, dari pihak dari yang teradu. Kalau gitu. mungkin saya bisa lengkapi ya tentang maksud dari beliau ini adalah tim panel. ya. Dan kami sekarang sedang melakukan itu untuk perkara yang lain. Ya, tim panel ini terdiri dari tujuh anggota, ya anggota 4 dari luar, 3 dari MKD. Ya, ini dari Makassar ada profesor, terus dari Jakarta ada profesor, 2 ada doktor 2. Untuk mengawasi kinerja MKD. Bukan, kita melakukan pemeriksaan terhadap seseorang di MKD. Oke. Tapi Meskipun keputusan memang ini akhir tetap dugaannya- politis kan? Tidak. Seperti ini hari Kamis malam kami akan musyawarah untuk memutuskan di Kopo. Baik, misalnya. baik. Oke. Nggak bisa intervensi itu. Ya, nanti dari hasil tim panel itu yang memutuskan adalah 17 anggota dewan. Tidak. Tunggu MKD enggak. semua. Tetap Cuma tujuh. memang ini Bang Junimar, ini kan keberadaan tim panel ini atas dasar dugaan pelanggaran kode etiknya adalah kategori berat. Berat. Ya. Ya. Berat. Ini yang harus Betul. menjadi catatan. Oke, baik. Nah, meskipun kemudian ya tadi rangkaian fakta pemeriksaan di awal verifikasi itu mengkonfirmasikah kemudian situasi. Oke. Jadi ada step yang harus Ya. dilalui dulu sebelum Kita masuk ke tunggu tim panel nanti ya. bagaimana terobosan-terobosan Betul, yang ya. akan dibuat oleh MKD. Kita harapkan kali ini MKD betul-betul dalam tanda kutip tidak akan masuk angin. Ya. Prosesnya bisa secara Dan tidak terjebak pada Di bawah pertarungan parlemen, politik bukan begitu, ya. sekedar Betul. tuntas kasusnya tapi bawa parlemen Betul. ya. MKD tidak pernah masuk angin. mengembalikan wibawa dari parlemen ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Ronald Rofiandri dari PSHK, kemudian Mas Jayadi Hanan pengamat politik dan juga Bang Junimar Girsang, Wakil Ketua MKD.